Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, kita belajar di rumah, Bapak sama Ibu Guru juga mengajar dari rumah. Kalian harus tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Min, berdoa selesai. Jadi Bapak di sini mau presensi terlebih dahulu. Ini benar kelas 7C kan ya? Alhamdulillah Bapak nggak salah kelas. Yang pertama Mas Wira. Mas Wira hadir? Sudah hadir. Semangat terus Mas Wira. Rumahnya di mana Mas? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana Mas? Oh, sinyal di sana susah Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Wira. Terus semangat ya Mas Wira pokoknya. Mbak Devi hadir, Mbak Devi. Devi Andriani hadir. Mbak Devi dari mana ini? Magelang sih. Sinyal aman sinyal. Oke, selanjutnya Mbak Anissa Desti. Andir. Mbak Anissa dari mana ini? Gunung Kidul. Oke. Sinyal susah. Oh, mak. Ya, manja tiang Mbak. Biar santai, tak apa-apa. Semangat terus Mbak. Selanjutnya Mbak Nugraini. Mbak Nugraini. Mbak Nugraini dari mana Mbak? Sleman. Susah sinyal Mbak. Aman? Alhamdulillah aman. Bapak di sini mau menjelaskan sedikit tentang materi bola voli. Ada yang tahu bola voli itu mainan kayak apa sih? Ada yang pernah main apa enggak gitu? Apa pernah denger doang? Nggak ada yang tahu ya? Tuh. Nah, permainan bola voli ini adalah permainan bola yang bertujuan menjatuhkan bola ke daerah lawan sebanyak mungkin untuk mendapatkan skor tertentu. Nah, bola voli ini terdiri dari dua regu. Nah, setiap regunya ini terdiri dari 6 orang. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita ini mesti dalam pembelajaran penjas kan kita diwajibkan untuk bergerak nih. Nah, tapi dalam kondisi pandemi seperti ini, nah, kita boleh boleh saja berolahraga, tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Contohnya keluar rumah boleh menggunakan masker, pakaian sanitizer juga, dan jangan lupa makan makanan yang sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Keluar rumah juga kalau emang nggak penting-penting banget nggak usah mas, mbak. Soalnya kan kalau badannya sehat juga, insya Allah pembelajaran daring kan berjalan dengan lancar. Nah, jadi di sini untuk mengawali materi kita akan membahas tentang passing, passing dalam bola voli. Nah, passing bola voli ini yaitu teknik dasar yang digunakan untuk mengumpan atau mengoper bola ke teman tim serta untuk menahan, menerima dan mengendalikan sebuah serangan lawan. Nah, passing itu yaitu memukul bola agar sampai ke daerah lawan. Pada hari ini Bapak akan melanjutkan materi Bapak yang kemarin tentang pelajaran bola voli. Untuk lebih jelasnya, Bapak mohon izin untuk membagikan layar dalam bentuk PowerPoint agar pembelajaran lebih bisa ditangkap oleh anak-anak. Sebentar, sudah terlihat?
Alhamdulillah. Nah, pada hari ini Bapak akan membahas materi tentang permainan bola voli. Untuk yang pertama, apa sih bola voli itu? Nah, permainan bola voli ini diciptakan oleh William B. Morgan pada tahun 1895 di Holyoke, Amerika bagian timur. Nah, William B. Morgan adalah seorang pembina pendidikan jasmani pada Young Men Christian Association atau MCA. Pada tahun 1974, pertama kali bola voli dipertandingkan di Polandia dengan peserta yang tidak cukup banyak. Maka pada tahun 1984 didirikan Federasi Bola Voli Internasional atau International Volleyball Federation atau IVBF yang waktu itu beranggotakan 15 negara dan berkedudukan di Paris. Nah, permainan bola voli sendiri masuk ke Indonesia waktu penjajahan Belanda sesudah tahun 1928. Perkembangan permainan bola voli di Indonesia sangat cepat. Hal ini terbukti pada Pekan Olahraga Nasional atau PON yang kedua pada tahun 1952 di Jakarta. Nah, pada tahun 1955, tepatnya pada tanggal 22 Januari, didirikan Organisasi Bola Voli Seluruh Indonesia atau bisa disebut PBVSI yang ketuanya ditunjuk Latu Menten. Nah, setelah adanya induk organisasi bola voli ini, maka pada tanggal 28 sampai 30 Mei 1955 diadakan Kongres dan Kejuaraan Nasional yang pertama di Jakarta. Nah, yang kedua ini ada prasarana permainan bola voli. Yang pertama itu lapangan dan ukurannya. Nah, lapangan permainan bola voli sendiri berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 18 meter dan lebar 9 meter. Semua garis batas lapangan, garis tengah, garis daerah serang adalah 3 meter, yaitu pada garis depan. Nah, garis batas itu diberi tanda batas dengan menggunakan tali, kayu, cat, atau kapur. Kertas yang lebarnya tidak lebih dari 5 cm, lapangan permainan bola voli terbagi menjadi dua bagian sama besar yang sama-sama masing luasnya 9 kali 9 meter. Nah, di tengah lapangan dibatasi garis yang membagi lapangan menjadi dua bagian sama besar. Masing-masing lapangan terdiri atas daerah serang dan daerah bertahan. Daerah serang yaitu daerah yang dibatasi oleh garis tengah lapangan dengan garis serang yang luasnya 9 kali 3 meter dan daerah bertahan seluas 9 kali 6 meter. Nah, yang kedua adalah daerah servis. Nah, daerah servis ini yaitu selebar 9 meter di belakang garis akhir. Daerah ini dibatasi oleh dua garis pendek sepanjang 15 cm yang dibuat 2 hingga 20 cm di belakang garis akhir. Sebagai kepanjangan dari garis samping, kedua garis pendek tersebut sudah termasuk di dalam batas daerah servis. Nah, yang ketiga ini ada jaring atau biasa disebut dengan net. Nah, jaring untuk permainan bola voli berukuran tidak lebih dari 9,50 meter dan lebar tidak lebih dari 1 meter dengan petak-petak atau mata jaring berukuran 10 kali 10 cm. Nah, tinggi net sendiri untuk putra yaitu 2,43 meter dan untuk putri 2,24 meter. Tepian atas terdapat pita putih selebar 5 cm. Nah, yang ketiga ini Aten rod atau biasa disebut dengan ROD, yaitu yang menonjol ke atas setinggi 80 cm di tepi jaring atau bibir net. Nah, tongkat itu terbuat dari bahan fiberglass dengan ukuran panjang 180 cm dengan diberi warna yang kontras. Nah, selanjutnya ini bola. Nah, bola itu terbuat dari kulit yang lentur atau terbuat dari kulit sintetis. Nah, keliling bola itu diameternya 64 sampai 60 cm dan beratnya 260 hingga 280 gram. Itu disesuaikan dengan aturan standar FIVB atau Asosiasi Resmi Internasional. Nah, jumlah pemain bola voli ini setiap regu sebanyak 6 orang dan ditambah 5 orang lagi sebagai pemain cadangan dan 1 orang pemain sebagai libero. Nah, satu tim terdiri maksimal 12 pemain, 1 coach, 1 sistem coach, 1 trainer, dan 1 dokter medis. Kecuali libero, 1 dari para pemain adalah kapten tim.
dia harus diberi tanda dalam score sheet. Nah, hanya pemain yang terdaftar dalam score sheet yang dapat memasuki lapangan dan bermain dalam pertandingan. Pada saat coach dan kapten tim menandatangani skor sheet, pemain yang terdaftar tidak dapat diganti. Nah, ini contoh sedikit pada lapangan bola voli. Nah, selanjutnya ini ada teknik dasar pada bola voli. Yang pertama itu ada servis. Servis itu terbagi menjadi dua, servis bawah dan servis atas. Nah, servis bawah sendiri adalah pukulan permukaan dari petak servis dengan memukul bola dengan tangan dari bawah sebagai usaha menghidupkan bola dalam permainan. Servis bawah merupakan servis yang dilakukan dengan tangan bawah, siku diluruskan, dan ayunan tangan dari belakang ke depan melalui samping badan. Salah satunya tangan memegang bola dan bola di lambungan baru dipukul. Servis ini sangat populer dan sering dilakukan oleh pemain pemula. Nah, ini adalah contoh melakukan servis bawah. Nah, cara melakukan servis bawah, yang pertama ini, langkah pertama adalah sikap tubuh berdiri, kemudian kaki membentuk kuda-kuda dengan tubuh agak condong ke depan. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah salah satu tangan memegang bola, dan tangan yang lainnya digunakan untuk memukul bola dengan jari-jari tangan dalam keadaan mengepal, atau biasa disebut menggenggam. Nah, yang ketiga, bola sedikit dilambungkan, kemudian bola dipukul pada bagian bawah dengan ayunan tangan yang dari belakang ke depan. Nah, selanjutnya servis atas. Servis atas sendiri adalah cara melakukan pukulan permukaan dari bawah servis dengan memukul bola dari atas kepala sebagai usaha menghidupkan bola ke dalam permainan. Servis atas banyak variasinya. Bola dapat dilambungkan dengan satu tangan atau dua tangan. Tinggi lampungan bola tergantung dari maksud pukulan dan kesenangan pribadi pemain. Namun pada prinsipnya, diusahakan agar bola dilambungkan sedemikian rupa tingginya sehingga seluruh rangkaian gerakan memukul menjadi satu gerakan yang tidak terputus-putus. Nah, ini adalah salah satu contoh melakukan servis atas. Yang pertama, langkah pertama sikap tubuh berdiri, salah satu tangan memegang bola. Kemudian, bola dilambungkan, kemudian bola dipukul dengan jari-jari secara rapat dan sekuat tenaga. Langkah ketiga, pukulan bola diusahakan melewati di atas net. Selanjutnya, langkah yang terakhir, bola dapat dipukul dengan keras supaya membentuk atau bergelombang. Nah, seperti yang materi telah Bapak sampaikan minggu kemarin tentang permainan bola voli. Nah, mungkin dari anak-anak sendiri ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Kalau emang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Bapak. Ada yang mau bertanya? Ayo yang belum jelas boleh ditanyakan. Wira, oh ya Wira, mau tanya apa Wira? Untuk untuk servis sendiri itu menyesuaikan dengan kenyamanan masing-masing kan. Ada yang orang nyaman menggunakan tangan kiri mas, contohnya kayak orang kidal gitu kan. Itu boleh lebih baik menggunakan tangan kiri karena kalau emang kidal dipaksain tangan kiri mungkin itu tangan lemahnya kan. Kemungkinan besar bola nggak nyampe ke daerah pertahanan lawan. Pertanyaan yang bagus dari Mas Wira. Ada lagi? Ya, sama-sama Mas Wira. Ya, Devi. Nah, pertanyaan yang bagus juga nih dari Mbak Devi. Apa tugas libero kenapa libero itu memiliki badan yang relatif lebih kecil dari teman setimnya? Nah, karena fungsi dari libero itu adalah untuk menahan bola dari serangan lawan, Mbak. Contohnya misal kayak pemain lawan servis, itu bola masuk ke daerah kita, itu bisa ditahan oleh pemain bertahan yang namanya libero. Nah, ciri khas dari libero sendiri ini bajunya rata-rata berbeda dari teman setimnya. Nah, itu kenapa libero itu pendek-pendek? Mungkin karena latihannya itu dia menahan bola gitu terus, Mbak. Jadi dia nggak latihan smash, nggak latihan spike gitu, Mbak. Jadi dia itu juga nggak boleh menyerang. Libero itu tugasnya hanya pemain bertahan.
kurang lebih seperti itu, Mbak. Terima kasih Mbak Devi, pertanyaannya bagus. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya, di sini Bapak akan menyampaikan sedikit materi voli, yaitu tentang ukuran lapangan dan wasit. Nah, ukuran lapangan bola voli sendiri itu yaitu panjangnya 18 meter, panjang 18 meter dan lebarnya 9 meter. Dan panjang 18 meter itu dibagi dua oleh net. Nah, dari lapangan kita sendiri itu 9 meter dan lapangan musuh itu 9 meter. Nah, dari 9 meter itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada daerah menyerang dan daerah bertahan, yaitu dipisahkan oleh garis serang. Nah, garis serang itu berada di agak depan, 3 meter dari daerah net. Nah, itu untuk yang daerah 3 meter ke bawah itu masuknya daerah bertahan. Nah, untuk melakukan spike itu di daerah depan. Nah, pemain bertahan itu yang belakang boleh melakukan spike asal di belakang garis serang. Nah, dan wasitnya sendiri itu, wasit bola voli itu terdiri dari 2 orang dan 3 sampai 5 wasit pembantu. Nah, 2 wasit itu yang inti itu bertugas mengatur jalanan pertandingan seperti memberikan poin, terus pelanggaran gitu, apa namanya, memberikan pelanggaran dan memberikan hukuman juga. Nah, sisanya lagi wasit bantu itu yang satu mencatat poin dan 2 sampai 4 wasit itu sebagai hakim garis. Nah, seperti itu. Ini Mbak Anissa ada pertanyaan? Nah, untuk ukuran tinggi net putra dan putri ini sangat berbeda. Nah, tinggi net putra itu sekitar 2 sampai 4,3 cm. 2,43 meter. Nah, untuk tinggi putri itu 2,24 meter. Nah, panjang netnya sendiri itu 9 meter menyesuaikan lebar lapangan dan tingginya net itu sekitar 1 meter. 1 meter tingginya. Ya, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Nah, Bapak kira sudah mengerti. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lain kali boleh bertanya lagi. Untuk pelajaran hari ini Bapak sudahi cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.